Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Baiklah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Ismi Sulis Faiza Salsabila, ana min qismi al-lughatil arabiyyah fil jami'ah al-islamiyah al-hukumiyah Pontianak. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tamyiz dan kaf. Nah, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang tamyiz. Tamyiz adalah sebuah kata atau lafaz yang dibaca mansub, yang bermanfaat menjelaskan isim yang samar pada suatu kalimat. Nah, tamyiz di dalam buku Jurumiyah adalah al-ismu al-mansubu al-mufassiru liman bahama minaz zawati. Artinya tamyiz adalah isi yang dibaca nasab yang bermanfaat menjelaskan yang samar pada suatu kalimat. Sedangkan tamyiz dalam buku Nahwu Wadih adalah ismun yuzakaru libayani muradi min ismin basikin yaslahu li'an turada bihi asyahaun kasirah. Artinya tamyiz adalah kata atau isim yang kegunaannya menjelaskan maksud dari kata atau isim sebelumnya. Baik, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian dari tamyiz. Dan sekarang saya akan memberikan contoh dari tamyiz. Baik, saya sudah menuliskan dua contoh tamyiz. Yang pertama, ra'aitu ramsatan asyarah. Yang kedua, ra'aitu ramsatan asyarah khanaman. Jadi contoh yang pertama artinya adalah ra'aitu ramsatan asyarah. Artinya saya telah melihat 15. Nah, kenapa di sini dalam contoh tersebut tidak terkandung tamyiznya? Karena dia tidak menunjukkan atau tidak menyebutkan apa yang telah dia lihat. Dia cuma menyebutkan saya telah melihat 15, tapi tidak diketahui 15 apa yang sudah dia lihat. Contoh yang kedua, ra'aitu ramsata asyarah khanaman. Artinya saya telah melihat 15 kambing. Nah, di sini merupakan ada tamyiznya, di mana tamyiz itu menjelaskan sesuatu yang samar. Nah, contoh yang kedua ini sudah menjelaskan bahwa khanaman tersebut adalah tamyiznya. Nah, baiklah, itu dia adalah contoh dari tamyiz. Tamyiz dibagi menjadi dua. Yang pertama, tamyiz zat atau maf'ul, yaitu digunakan sebagai tamyiz bagi lafaz-lafaz yang menunjukkan adat atau bilangan dari bilangan 11 sampai 99. Yang kedua, tamyiz nisbat, yaitu tamyiz yang digunakan untuk menghilangkan kesamaran makna umum dari penisbatan dua lafaz di dalam tarkib
jumlah. Tamyiz nisbat merupakan peralihan dari mubtada, fa'il atau maf'ul. Artinya, tamyiz tersebut bisa diidghofahkan dengan mumayyiznya dan berkedudukan sebagai mubtada, fa'il atau maf'ul. Nah, tamyiz nisbat ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, tamyiz peralihan dari mubtada. Yang kedua, tamyiz peralihan dari fa'il. Dan yang ketiga, tamyiz peralihan dari maf'ul. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kam. Pengertian kam adalah kalimah isim yang menunjukkan hitungan yang sama jenis dan kadarnya. Nah, kam ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, kam istifhamiyah, dan yang kedua, kam khobariyah. Kam istifhamiyah yaitu kam yang digunakan untuk menanyakan tentang bilangan jumlah yang belum jelas jenis dan kadar banyaknya. Kam istifhamiyah ini membutuhkan tamyiz. Tamyiznya berupa isim nakirah, mufrad, dan dibaca nasab dan mansub. Nah, contoh dari kam istifhamiyah adalah Nah, ini adalah contoh dari kam istifhamiyah, yaitu kam rojulan indaka. Artinya, berapa banyak uang yang kamu miliki. Nah, di dalam contoh ini, kam bermakna berapakah. Jadi, bisa kita artikan dimana kam istifhamiyah ini membutuhkan jawaban. Nah, itu. Ada contoh yang kedua, kam syakhsan sama. Nah, itu adalah contoh yang kedua. Baiklah, selanjutnya kam khabariyah. Kam khabariyah yaitu kam yang menunjukkan arti banyak yang digunakan untuk memberikan tentang bilangan atau jumlah yang banyak yang masih belum jelas jenis dan kadarnya. Contohnya, Contohnya, kam baladin zurtu. Artinya betapa banyak negara sudah aku kunjungi. Nah, dimana ini adalah contoh kam khabariyah, yaitu artinya tidak membutuhkan jawaban karena dia sudah menyatakan sendiri. Contohnya ini tersebut kam baladin zurtu. Artinya betapa banyak negara sudah aku kunjungi. Nah, tamyiz dari kam khabariyah ini adalah dimana tamyiznya harus majrur, baik dengan mudhof ilaih atau dengan huruf jar. Nah, jadi di sini dalam pengertian kam ini dapat kita pahami bahwa kam ini dibagi menjadi 2, yaitu kam istifhamiyah, artinya dimana kam ini tidak membutuhkan dimana kam ini membutuhkan jawaban, sedangkan kam khabariyah tidak membutuhkan jawaban. Selanjutnya hukum kam. Hukum kam istifhamiyah yaitu yang pertama berupa isim mufrad dan nakirah. Yang kedua dibaca nasab apabila tidak kemasukan huruf jar. Yang ketiga
tamyiz kam boleh dibuang apabila ada dalil yang menunjukkannya. Contohnya itu kam yauman sumtu. Jadi tamyiz kamnya itu boleh dibuang menjadi kam kam sumtu. Nah, ini adalah contoh tamyiz kam yang boleh dibuang. Selanjutnya hukum kam khobariyah. Yang pertama berupa lafaz jamak dan dijarkan. Yang kedua berupa lafaz mufrad yang dibaca jar. Contohnya kasiron minal khilman. Nah, ini adalah contoh dari hukum kam khobariyah yang berupa jenis yang berupa lafaz mufrad yang dibaca jar. Baik, hanya itu saja yang dapat saya jelaskan tentang tamyiz dan kam. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.